aku berusaha berpikir tidak dalam dalam ini ya, apa namanya, sebagai tenaga kesehatan, tapi Dokter Han itu kan dia kepala bedah bagian umum ya, bedah umum gitu. Tapi dia tuh kayak terkaget-kaget setiap melihat pasien. Si gangster ada tuh dia pingsan dan diinfus, itu isi selangnya tuh udara semua. Transparan kali? Transparan, tapi itu ada gelembung-gelembung udara kan, itu kan nggak boleh. Dan banyak gitu kayak sepanjang selang gitu. Kamu kalau mukul pakai sesuatu kan harus tahu kekuatan seberapa ya, karena kan tebelnya kepala itu kan ada lapisan-lapisannya gitu kan. Kita mau menyentuh apa gitu, mukulnya pakai ini loh. Pakai apa sih dia tuh kayak mau memahat gitu loh. Dan itu di helikopter yang gini loh. Jadi kayak aduh. Hai Snack Rip, balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Sekarang merupakan edisi yang cukup berbeza karena kita mau ngomongin series. Series dari Netflix. Sudah lama kayaknya kita nggak ngomongin series ya. Sebenarnya aku pengen nonton ini, banyak yang bilang bagus gitu. Iya, aku sering banget sih ngeliat di story ya. Cuman kayak aduh, nanti dulu. Terus sampai suatu hari kita berdua, yaudah kita cobain lah. Kalian udah tahu kita mau ngomongin series Trauma Code. The Trauma Code ya. Yes. Heroes on Call ya. Ini biar gak penasaran lah ya buat yang nanyain dari kemarin. Meskipun telat, jadi kita bahas aja ya. Betul. Ini cerita tentang seorang dokter trauma ya. Bener gak sih? Betul. Dokter trauma ya. Trauma kalau di orang awam tuh kayak orang abis kena musibah terus dia bengong gitu terus ya. Aduh, trauma gitu. Dokter trauma yang sakti banget ya, namanya dokter baik. Dia baik banget. Emang sesuai namanya. Kan nama adalah doa ya. Dokter baik. Ini diperanin sama Ju Ji Hoon ya. Ini tuh yang ada di Light Shop. Iya. Atau yang ada di Kingdom. Kamu kan nonton. Iya. Kamu ada di Kingdom. Bener. Dia ini baru masuk ke rumah sakit Hankook. Dia dipilih sama Menteri Kesehatan. Langsung loh. Disuruh di sana ya bertugas. Karena katanya pusat trauma di Korea itu sedikit ya, atau kurang proper gimana gitulah, nggak ngerti gitu ya. Rumah sakitnya mah keren sih ya, rumah sakit bagus gitu rumah sakit tersier ya pasti ya, rumah sakit mewah yang mewah. Gedungnya aja, punya helikopter. Kan kalau rumah sakit udah ada helikopter, ada ambulans yang bagus, itu ya pasti rumah sakit bagus ya. Anggarannya juga gede katanya ya, kata Menteri Kesehatan 10 miliar. Tapi ternyata kan ya ngomongin duit tidak sesimpel itu ya. Dan semenjak masuknya dokter baik ini ya, baru masuk aja dia belum perkenalan. baru lagi makan, lagi sarapan kayaknya. Dia udah langsung ngoperasi satu orang ya. Gila, sakti banget ini. Jiwa menolongnya itu tinggi banget sih dia. Sakti banget. Itu belum dilantik dia udah beres ngoperasi satu pasien. Gak ada kayaknya kayak gitu. Dan di sana si dokter baik juga milih dokter-dokter yang emang punya visi yang sama. Ada dokter Anus. Presiden ya dia hitungannya. Presiden. Dia ceritanya dokter bedah koloteral apa sih? Itu ya. Rektal. Itulah kolorektal. Terus ada perawat itu ya kan. Si gangster. Terus perawat bedah ya, perawat senior bedah. Terus ada yang dokter anestesi itu yang gondring. Dokter Park. Dokter Park. Bagus banget rambutnya. Dan selain mereka harus ngurusin pasien juga konfliknya muncul dari internal ya. Ternyata para petinggi-petinggi dokter ingin mengusir dokter baik karena menghabiskan anggaran. Ini aku baru denger nih ya. Anggaran habis itu kesel orang ya. Harusnya mah seneng gitu ya. Wah, berarti kepake, tapi ternyata ya tidak semudah itulah intinya. Tapi menurut kamu gimana nih satu-satu? Aku sih kangen nonton series yang dokter-dokteran sih setelah gitu Grey's Anatomy, Good Doctors gitu ya. Cuman kan belum nonton yang Korea. Ada ini jadi kayak udah yuk cobain ya. Udah, apalagi kan banyak seliweran. Wah bagus gitu. Jadi ya udah cobain. Ternyata menarik juga sih. Terus ya itulah Ju Ji Hoon itu ya ampun. Entah kenapa sangat cocok jadi dokter traumatologi ya di sini. Dari tengilnya, maksudnya karakter dia di sini ya, tengilnya, pinternya tuh mukanya cocok gitu. Masa bodoh. Harus kayak gitu dokter trauma. Enggak maksudnya dia di sini gitu sebagai dokter yang seperti itu dia cocok gitu. Ya enggak gitu juga. Maksud aku galak gitu ya. Galak, terus bodoh amat, bodoh amat peraturan, yang penting keselamatan pasien utama gitu. Dan diperanin sama Ju Ji Hoon tuh kayak mukanya tuh dawet banget, mengingatkan sama dokter yang kayak gini tuh ada loh gitu. Walaupun gak se-ekstrim dia ya, cuman ada yang galak tapi sebenarnya baik. Jadi relate kali buat yang pernah kerja ya, atau bersinggungan dengan ada ya dokter kenalan kamu yang kayak gitu. Pasti
Ada lah ya pasti ya di ada ya. antara begitu baik dokter sih ada sih yang kayak gitu. Ada yang kayak gini juga yang baru datang, baru masuk langsung kerja. Ada. Yang nggak ada dan nggak boleh juga kan sebenarnya. Ada nggak yang lari-lari gitu? Dengar, aduh pasien langsung lari. Ada nggak? Penasaran lah gue mah. Ya kan di sini si dokter Anus ya, lari dulu ya dari awal. Ya lari sih cuman nggak lari. Kalau kata si gangster. Tiap anti cerita soal dia lagi residen ya. Ceritanya itu pasti selalu residen. Apa? Oh lagi koas, sorry. Lagi koas, kerja. Ya, lagi koas, lagi kerja gitu kan. Pasti ceritanya tuh, aduh 10 menit lagi mau pulang, tiba-tiba ada ambulan datang. Oh ya untuk koas ya. Iya, selalu gitu. Tapi kan dikerjain tuh. Kan, maksudnya nggak kayak dia kabur, kayak bertahan gitu. Kan kalau dokter anestesi, aku harus bertahan 10 menit lagi nggak gitu kan. Aku kan tetap harus mengerjakan lah. Tapi intinya ada lah ya. Ada yang kayak gitu ada pasti dan lebih banyak mungkin kayaknya. Dan itu baik lagi supportingnya tuh seru-seru banget ya. Benar. Kayak misalnya dokter Anus atau si gangster atau dokter Park, bahkan dokter Han ya. Siapa sih yang dokter Han yang pertama kepala bagian bedah umum tuh yang marah mulu kan. Sudah terbaik. Tapi bagus deh hubungan mereka ya di sini. Ngelihat si dokter baik sama si Anus tuh, mereka tuh kayak punya relationship yang romantis gitu kalau kata aku. Maksudnya bukan percintaan pasangan ya, ini percintaan antara mentor murid dan guru tuh kayaknya kayak gitu banget gitu karena mereka kan saling sayang ya, kayak saling support, sayang gitu. Itu tuh dapat banget sih. Dan series ini kan sebenarnya cerita tentang mereka berdua ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu kan. Makanya episode terakhirnya adalah tentang gimana sih dokter Anus nyelamatin dokter baik gitu. Itu tuh the best banget, maksudnya episode terakhirnya tuh dipakein itu gitu. Ditanya kan sama Anus, kamu kenapa milih saya? Kenapa harus saya gitu? Karena kamu lari. Maksudnya dari situ dia ngelihat kalau lu care ternyata gitu. Benar. Jadi kayak kayaknya nih satu misi deh sama gua gitu. Soalnya lari ngebut banget ya. Walaupun gangster lebih ngebut ya. Ya sama kayak dia milih si dokter Park juga ya. Kalau dipanggil ya datang gitu. Maksudnya bukan yang bertahan. Kabur, bertahan. Series ini production value ya. Ya Korea mah sih tidak usah ditanya sih ya. Cuman ya aku nggak menduga aja gitu ya. Maksudnya di awal tuh aku ngeliat ini di rumah sakit, tapi nanti pas bagian keluar gitu ya, yang bencana alam, jembatan patah atau apa gitu ya, di gunung, di bukit, kayak gitunya tuh ya emang bagus sih. Jadi kayak nontonnya tuh enak aja gitu ya, kayak gila ini mah masih jauh Indonesia bikin series travelnya kayak gini mah ya. Apalagi selain rumah sakit dia ngomongin traumatologi di mana kan pasti ada operasi. Kayak gitu-gitunya bagus ya. Kayak anatomi atau akurat darah. Akurat menurut kamu? Oke sih, maksud aku enak kan dilihatnya. Gak pernah lihat ya maksudnya secara aslinya gitu. Iya. Maksudnya ya bagus. Terus ya itu ceritanya di sini kan ada 8 episode ya. Masing-masing berapa ya? 50 menitan lah ya segituan. Gitu. Tiap episodenya kan kita ketemu masalah tentang pasien ya. Dokter baik menangani pasiennya gitu. Setiap episode kayak gitu. Tapi ya itu tadi ada masalah besarnya lagi tentang intern rumah sakit gitu, chaosnya gimana, hubungan dokter sama dokter. Masalah-masalah kecilnya itu kadang callback lagi ya di episode berikutnya gitu. Jadi ada satu pasien yang nanti berpengaruh di episode selanjutnya. Padahal itu aku sempat mikir gini, ini kan variatif, tapi kok yang terakhir, kok jatuh dari gunung lagi sih gitu. Aku sempat mikir gitu sih, kayak padahal kan masih banyak lagi yang lain, ternyata ya itu ada fungsinya buat nanti. Gila ya, gitu sih. Lu dapat emosionalnya ada, tapi komediknya juga oke gitu ya, lucu-lucunya juga pas banget gitu kan. Jadi ya pengen dibilang ini series yang serius mulu juga enggak gitu ya. Tapi ketika ada momen seriusnya tuh ya mereka tetap serius gitu kan. Karakter dokter baik mah ya dia berperilaku kayak gitu bisa masuk kemana-mana gitu ya. Soalnya kan dia kayak santai, terus kayak selengean, suka kayak apa sih, kayak gangguin yang tapi mukanya tuh gitu, muka lurus gitu gimana sih. Ada yang adegan yang preskon tau gak? Si kepala bagian ini kan mau preskon yang soal malpraktek. Terus kan datang tuh dokter baik. Yang terakhir berarti. Yang terakhir.
Terus kan ada si dokter anestesi yang males datang itu kan, Iya. dia lagi gini ya, terus datang dokter baik, ya, Iya. ya itu apa coba anjir, Sempet loh dia, Iya, padahal sempet orang loh pada panik gitu Iya. loh. dia nyelengkat dia, ceger, anjir jatuh kayak Iya. komik banget maksud Iya. aku tuh, jadi kayak tapi masuk aja gitu karena itu lagi jalan aja. Iya. Menuju Tapi situ. itu kayak gitu nggak ya di ininya? Apa di- ya? ini Di webtoon. webtoon. Ah, Iya, ya nggak webtoon. tahu ya. Ya mungkin kayak gitu. Tapi kalau yang kurang apa nih? Kurang relate ya kamu. Iya benar-benar. Kenapa? Nggak, maksudnya gini, kalau ditaruh di Indonesia, aku nggak tahu ya kalau di sana seperti apa ya. Tingkahnya dokter baik itu sangat tidak relate gitu. Kayak misalnya kayak episode 1 aja, dia Iya. lagi datang belum pelantikan Iya. istilahnya gitu ya. Tiba-tiba Masuk ke ruang operasi loh. Iya. Terus dia ngoperasi kayak gitu. Dan Itu gimana tuh kalau kayak gitu? nggak boleh nggak sih? Kan belum resmi gitu Iya, secara belum officially gitu kan. Nelpon ke dokter anestesi baru pertama loh, udah Iya. bentak-bentak marah-marah. Dia tuh anak baru, biar Gitu gimana kan. juga. Tapi konsulen. Senior. Iya, tapi kan dia masuk ke lingkungan Oh, iya. baru kan nggak Iya, ada lah kayak Iya. gitu langsung tuh nggak relate kalau di sini Iya, gitu. Terus dia marahin semua orang, Iya, iya. bahkan ke direkturnya loh. Itu kayak Iya. nggak mungkin deh kalau Karena dia backingnya menteri. paham sih. Cuma aku itu. kayak kalau di sini mungkin akan bisa begitu, tapi yang Iya. nggak sebarbar itu. Iya. Terus ini sih yang paling itu juga jadi pertanyaan kamu sebenarnya. Apa? Ini orang nggak pulang-pulang ya? Iya. Jadi Aku tuh itu kayak lihat kayak mereka tidur di sana. Iya. iya kan kadang kalau di sana ya emang ada sih yang kayak gitu kan. Tapi maksudnya tapi mereka kan. tuh nggak ada rutinitas di luar banget kecuali yang makan yang gitu loh. Iya. Kayak gini Kamu kan tidur nggak nggak mungkin. dulu? Tidur Ada lah. kasurnya kayak gitu. Enak nggak? Yang nggak semantep itu ya. Cuman ya tidur cuman nggak yang sampai pulang banget gitu. Iya. Itu Benar-benar. kayak, wah. Kehidupan di luarnya sangat sedikit ya. Iya. Jadi kayak kita ngelihat mereka berdedikasi penuh aja di sini gitu ya. Nggak tahu kenapa ya. Apa mungkin karena episodenya itu ya? Maksudnya beneran 8 episode tuh padet kayak ya. padat gitu Iya. ya. Kalau misalkan 10 misalkan ya. Jadi mungkin Mungkin. ada sela-sela gitu untuk ngulik gimana sih kehidupan si dokter Anu, si gangster Iya, atau iya. siapa ya. Dokter Beck mah nggak apa-apa lah, nggak usah diulik. Emang dia mah dilihatin dari awal juga kayak gitu Iya. kan. Ini buat aku sangat seru, cuman sangat tidak mungkin. Kenapa? Nyetir helikopter. Maksud aku Bisa lah. dia tuh kayak segala bisa banget. Dia tuh benar-benar 100% perpanjangan tangan Tuhan tuh dia. Dan itu kayak wah, cuman ya ini serunya di sini. Iya. Kayak ada yang di helikopter ya kan, yang dia kepala. Nah, itu kayaknya Terus yang di sulit mobil, ya. ya, Aku nggak tahu. makanya. Kayak itu 100% perpanjangan Tuhan itu dia. Iya. Kayak kamu kalau mukul pakai sesuatu Iya. kan harus tahu kekuatan Iya benar. seberapa ya. Karena kan tebelnya kepala itu kan Iya iya. ya ada lapisan-lapisannya gitu kan. Kita mau menyentuh apa gitu. Mukulnya pakai ini loh. Iya. Pakai apa sih? Dia tuh Iya apa? kayak mau memahat gitu. Iya. Dan itu di helikopter yang gini loh. Jadi kayak aduh Iya. ini Makanya. gitu. Cuman di Makanya. situ serunya kan. Iya. Yang dia disuruh ngambil apa tuh? Yang organ cadangan itu harus persetujuan. Oh, pembuluh darah. Iya, pembuluh darah. Terus main ambil Nah, aja. itu juga kriminal ya jatuhnya ya, mencuri ya Iya, itu. iya. Tapi ya sebenarnya nggak bisa diselain juga rumah sakit itu kan Iya benar. Tetap. banyak ininya ya aturannya ya. Iya, Kayak betul, lu kalau betul. mau begini ya lu harus lewat sini apalagi kan kalau dibilang ini tuh mahal banget Iya, gitu. Dan benar. yang kita selamatin tuh bukan orang yang bisa nyediain duit banyak, kita kan Segitu, nggak tahu iya. kan. Jadi kayak rumah sakit harus jelas lah, Iya. karena kan dia tetap untung rugi, apalagi Iya. swasta yang mewah Ujung-ujungnya gitu kan kan. emang transaksional ya. Iya, Masuk rumah sakit ya. biar gimana pun juga. Walaupun dibilang lu masih mikirin duit, ini nyawa gitu ya. Iya, Iya di satu sisi emang bener, tapi di sisi lain kalau rumah sakit mah kan Iya. ya harus sesuai prosedur. Apalagi yang dokter itu cuma jagain doang, maksudnya bukan rumah sakit Bukan, dia gitu iya. kan, bukan barang punya dia. Jadi ya tetap harus mikir kayak gitu. Nggak paham kalau di sana seperti apa, tapi kalau di sini juga kayaknya nggak mungkin deh. Kalau wartawan tuh tahu segalanya banget tentang kerjaan dokter gitu kan. Iya, iya. Di sini tuh si wartawan-wartawan ini memberikan benar-benar live report gitu loh, kayak saat ini sedang di dalam ruang operasi 3 orang gitu kan. Kalau kita kan nggak boleh ya, sebenarnya itu kan etika ya. Iya. Tuh kan, aku tuh sebenarnya malesnya nonton atau review yang berhubungan sama medis tuh suka jadi gini gitu. Walaupun menurut aku ini seru sih, Iya, cuman iya, jadi apa-apa. kayak masa sih wartawan bisa tahu banget gitu. Iya ya, waktu yang ngeberitain apa gitu ya, yang detail banget. Yang ini juga yang kapten yang perang itu Iya, juga benar, udah kan tahu lagi banget ini, gitu. Lagi sekarat gitu kan. Bahkan turun dari helikopter dari pesawat jet udah di bawah gitu. Kayak itu tuh nggak Iya. bisa sih. Aku berusaha berpikir
tidak dalam dalam ini ya apa namanya sebagai tenaga kesehatan, tapi dokter Han itu kan dia kepala bedah bagian umum ya, bedah umum gitu. Tapi dia tuh kayak terkaget-kaget setiap melihat pasien. Emang sih dia kan udah lama tidak megang pasien. Ceritanya ya, megang pasien. Tapi ekspresi dia dan tingkah dia tuh kayak bukan dokter gitu loh. Kayak ada orang asing, nih lo lihat ada korban kecelakaan gitu. Jadi dia tuh kan segitu ya. Aku harus gimana gitu. Sampai si perawatnya ngomong, lo jangan begini dong gitu. Dia aja yang kepala bagian bedah aja panik, apalagi yang bawah-bawahnya gitu. Jadi itu tuh kayaknya nggak ada deh satu orang dokter pun, apalagi dokter bedah, apalagi kepala bagian bedah yang akan bertingkah seperti itu. Jadi harusnya kayak udah expert ya. Walaupun bagian itu lucu. Iya sih. Balik lagi. Iya, karena emang si dokteran di sini kayak di set karakter komikal gitu ya. Sebenarnya ya satir kali, dia udah terlalu lama memegang kekuasaan gitu. Jadi kayak udah lupa sama yang di bawah-bawah gitu. Makanya kan foto kamu sama pasien mana? Nggak ada. Adanya sama buku baru. Iya, foto pencapaian dia doang gitu. Iya, satir kali ya. Di mana gitu ya. Jadi tapi emang pas yang dia dikasih tugas, kamu sekarang pegang trauma. Kan bengong dulu. Terus perawatnya dititipin pesen ya. Kamu aku harus adalah dokter baik. Pas turun dari helikopter si kapten perang itu darahnya kayak marjan. Iya, terlalu kelihatan ya. Banget kamu aja yang nggak pernah lihat darah itu kan kayak gitu kan. Iya, itu kayak ya ampun. Padahal selebihnya itu kayak operasi segala macam tuh bagus. Entah kenapa di situ tuh. Iya. Buru-buru kali ya. Lupa dipasangin. Iya, jadi aduh lupa nih ini aja deh gitu. Itu tuh marjan banget. Dan waktu si gangster ada tuh dia pingsan dan diinfus, itu isi selangnya tuh udara semua. Itu tuh kayak harusnya ada airnya ya. Iya, air infus sih harusnya. Iya, transparan kali. Transparan, tapi itu ada gelembung-gelembung udara kan, itu kan nggak boleh. Dan banyak gitu kayak sepanjang selang gitu. Itu kayak itu kelihatan pula. Maksudnya sayang banget, padahal bagian yang lainnya bagus ya. Yang di rumah sakit sih. Dan itu sepele sih, kayak gitu sepele tapi benar. Ya jadi kayak sayang aja sih kalau ngelihat gitu. Kalau nggak ngelihat ya udahlah. Kalau yang memorable apa nih? Pas inilah ada pasien tiba-tiba ternyata anaknya dokter Han. Wah, sama sih itu. Itu bagi aku bagus sih. Itu titik balik dokter Han kan? Bagus sih aku ngelihat, makanya hubungan dokter Han sama si dokter baik ini gimana nih? Bakal kayak gimana, ternyata dikasih plot anaknya. Gila. Apalagi di sini kan diceritain kalau dia tuh orang tua tunggal, dia anaknya tuh kayak saling sayang gitu. Jadi kayak wah kerasa banget gitu. Tapi di situ ada ngegantung buat aku sih sebenarnya. Ngapain ngeliatin adegan kalau anaknya itu mengagumi si dokter Anus gitu ya. Kayak ya mungkin itu nambahin efek sih, dia makin takut kali ya pas ngoperasi gitu ya. Iya. Cuman maksudnya setelah itu tuh kayak nggak diungkit lagi gitu ya. Harusnya mah ada lagi. Kirain gitu. Mereka deket ya tadinya ya. Ketemu lagi gitu kan, kayak nggak ada kan. Sisanya ya udah ketemu sama bapaknya aja gitu. Sama konferensi pers terakhir. Pas tahu kalau misalnya semuanya adalah gara-gara helikopter. Nah itu wah mantap mampus sih. Loh. Namanya ini siapa itu? Wah itu mantap. Itu sih the best. Kamu nggak tahu nama pasien sendiri. Itu satir. Dokter sudah terlalu lama memegang kekuasaan sampai lupa tuh ya. Dan dia ini saking benci sama orang sampai lupa kalau dia tuh sebenarnya tujuannya apa gitu di situ. Jadi harus kayak menyelamatkan nyawa kan gitu. Bahaya emang politik guys. Berbahaya. Di mana-mana ya. Di mana-mana ya. Balik lagi bagus ya plotnya itu, jadi biar ini tuh bukti gitu kalau pusat trauma itu penting dan kenapa butuh helikopter gitu. Jadi secara nggak langsung kasus-kasus di sini tuh mendukung gitu ya. Gimana sih dokter baik itu pitching. Nih kenapa gue butuh helikopter sih Alan. Kayak semesta mendukung gitu. Gongnya gitu di akhir itu kan gara-gara helikopter gitu. Helikopter. Tapi aku udah menduga sih kenapa kamu mau kerja di rumah sakit Hankook. Wah ini udah ada arah-arah ke sana nih ya. Ternyata benar ya. Iya itu apalagi coba yang bisa membukakan mata direktur. Pasti sih ini ada kaitannya, gue yakin. Dan itu kayak mengingatkan dia lagi loh kalau dulu dia dokter yang seperti apa ya. Iya itu dia. Awalnya ya itu dia ya dokter yang peduli juga sebenarnya. Benar. Tapi ya mungkin karena satu dan lain hal ya lupa. Terlalu nyaman ya dengan kekuasaan jadinya ya udah. Gitu lah ya. Jadi intinya kalau direktur rumah sakit itu pasti dokter ya? Iyalah. Pasti gitu ya. Gak mungkin gak dokter gitu ya. Kayak kepala puskesmas gitu juga harusnya sih dokter ya. Iya, jadi maksudnya pasti bukan kayak pejabat aja gitu. Enggak sih, karena kan dia harus tahu gimana ya itu. Kayak gini tuh harus kayak gimana, pasien tuh seperti apa. Kalau cuman tahu yang bukan medisnya ya beda dong kan. Jadi kalau direktur penjara harus napi ya dulu. Oh naik kelas ya kalau rajin jadi napi. Naik pangkat. Dokter juga gitu kan. Iya dari
Apa dulu tukang bersih-bersih dulu, kalau rajin Iya. naik pangkat jadi dokter. Jadi nonton aja lah ya buat yang belum nonton, tapi kayaknya udah pada nonton. Tapi Iya sih. seru sih. Seru Serius, sih. seru. Ini buat hiburan banget asli, nggak kerasa 8 episode. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk Trauma Code? 7,5 cangkir pecah per Asik. 10. Sama aku juga lah, silakan aja cobain ya Trauma Code Iya. Heroes Call. Nggak tahu bakal ada season 2 atau selanjutnya, tapi ini ditutup dengan menarik juga Iya, gitu. Jadi iya. kayak ya udah nggak apa-apa, kelar juga gitu. Buat yang udah nonton, komen menurut kalian gimana ya, Yes. terutama buat para dokter, apakah relate seperti Anti yang ada relate ada tidak? Iya benar. Coba komen. Dan ya udah, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja, Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. join membership Snakrip juga. Iya. Dan seperti biasa mungkin kita akan ngobrolin lagi series ya, kalau nemu yang rame boleh kasih rekomendasi. Ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.